Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang perempuan kepala rumah tangga tunggal di Bandar Lampung tewas dibunuh kekasihnya. Seorang perampok yang menyasar perempuan pekerja seks komersial bermodus mengajak kencan diringkus. Di depan, di warung. Kali ini kami ajak Anda menikmati wisata ruangan ilusi 3 dimensi dari teknologi lampu LED di Bandar Lampung. Seekor ular masuk ke dalam mobil pribadi milik Sutrisno, warga Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Pemilik mobil tidak berani menangkapnya dan kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menangkap ular dalam mobil. Penangkapan ular berlangsung cukup lama, lebih dari 1 jam, sebab ular bersembunyi di dalam dashboard. Awalnya petugas melepas beberapa komponen dashboard dan akhirnya ular bisa ditangkap. Ular yang ditangkap jenis ular daun sepanjang sekitar 30 cm. Menurut pemilik mobil, ular tersebut diduga telah berada dalam mobil cukup lama sebab ditemukan beberapa kulit ular. Ular tersebut diduga berasal dari kebun karena mobilnya sering dibawa untuk berkebun. Mungkin ular itu bukan dari kemarin, udah lama juga, udah udah ganti kulit. Ganti kulit di belakang udah. Terus ganti kulit lagi di dalam sini. Nah, di lubang AC ini kurang lebih semeter lah itu. Semeter lebih? Ya. Ular apa itu, Pak Haji? Kurang tahu. Ular daun mungkin karena. Ular daun katanya. Daun. Nah, tadi dibantu sama petugas mana, Pak? Di damkar Damkar. sama dari Babin, Sama Kontimas Babin. datang juga. Ya. Sempet kaget nggak sih, Pak? Ya, kita kaget ya itu. Tadi pas buka itu kita megang sapu, megang kayu mau ngeluarin itu, tapi kita cariin di belakang nggak ada. Kejadian gangguan ular di permukiman di kelurahan ini sering terjadi. Menurut warga, sehari sebelumnya pedagang makanan keliling jadi korban gigitan ular piton. Ular tersebut menyerang akibat terlindas roda gerobak yang didorong korban. Piton kemarin ada ular piton di belakang itu ngegigit tukang tekwan lagi lewat. Jadi pas dia lagi lewat ngedorong gerobak itu bannya ngegelindes si ular, di refleks kena gigit tangannya itu pas di situ kejadiannya. Udah sebulan yang lewat. Ini kejadian kedua di rumah Bapak Haji Sutrisno, masuk ke dalam mobilnya, Pak. Ada di dashboard mobil. Ini menurut pengapa warga sendiri sering ya, Pak, ular-ular? Sering di sini, Pak. Udah kejadian ketiga kalinya ini udah. Ular yang ditangkap dibawa petugas pemadam kebakaran untuk dilepaskan di habitatnya yang jauh dari permukiman. Pada musim hujan saat ini, warga diimbau mewaspadai ular masuk permukiman. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kelas migran vokasi resmi diterapkan di seluruh SMA dan SMK negeri di Lampung. Awalnya hanya untuk SMK, namun kini kelas migran juga dibuka untuk siswa SMA. Sejak awal diluncurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, sebanyak 8.500 siswa dan 369 alumnus telah mendaftar kelas migran vokasi. Kepala Dinas Pendidikan Lampung menyatakan kelas migran vokasi berbentuk ekstrakurikuler dan dijalankan di luar jam pelajaran reguler. Program tersebut menyasar siswa kelas 12 dan alumni. Untuk siswa aktif, pelatihan berlangsung setiap Sabtu dan Minggu. Materi meliputi pelatihan bahasa Jepang selama 3 bulan. Jika lulus sertifikasi, siswa lanjut ke pelatihan kerja dan budaya Jepang. Program kelas migran vokasi baru pertama di Lampung hasil kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI. Ke depan juga kita harapkan lembaga sertifikasinya hadir di
Lampung secara rutin, sehingga nanti kita bisa buat grup-grup ya, grup-grup yang oke, yang mungkin agak lambat kan penyesuaiannya. Jadi ini yang saya kira yang mesti kita lakukan ke depan. Untuk guru sendiri kita udah siapkan belum sih Pak? Guru udah siap nih 44 orang, dan semakin bertambah pendaftar nanti juga kita tambah. Ada teman-teman yang mau bantu support terkait dengan penyediaan guru bahasa Jepang. Berarti lebih ke fokus ke Jepang atau? Sementara ini Jepang ya. Jepang ya. Sambil nanti berproses ya. Nanti kan kita kasih opsi tuh, mau kan, atau misalnya ada peluang misalnya di Korea, misalnya di Australia, misalnya, atau di Taiwan, ya kita informasikan. Maka perlu informasi nih. Maka kemudian ini yang mesti kita lakukan koordinasi dengan KP2MI. Apa sih yang dibutuhkan di negara tujuan? Saya kira mereka sudah cepat, mereka tahu informasi gitu kan. Seperti diketahui, bekerja ke luar negeri masih jadi tren dan impian para pencari kerja untuk mendapatkan uang. Meskipun di luar negeri, para TKI bekerja sebagai buruh kasar seperti asisten rumah tangga, sopir, hingga petugas kebersihan. Selain nilai uang di luar negeri lebih tinggi dibanding rupiah, mereka yang jadi TKI akibat minimnya lapangan kerja di tanah air. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagai pemimpin. Bagi Anda yang mencari tempat wisata di dalam ruangan, mungkin tempat ini bisa jadi pilihan Anda bersama keluarga atau teman dekat. Pengelola tempat wisata menyediakan wahana ruangan 3 dimensi yang menggabungkan teknologi berupa lampu LED yang didesain mewah berbentuk ilusi taman, hutan, kereta kencana, hingga replika Menara Eiffel Mini. Tempat wisata ini berada di salah satu tempat pusat olahraga di Sukarambi, Bandar Lampung. Lantai dan dinding LED yang futuristik menyambut setiap pengunjung dengan lampu yang dinamis dan berubah sehingga menciptakan efek visual menakjubkan seperti dalam film fiksi ilmiah. Tempat wisata ini diperuntukkan untuk spot berfoto ria serta destinasi healing estetik para Instagramable. Dijamin deh, pulang dari sini, galeri foto di ponsel Anda akan dipenuhi dengan foto-foto menarik dengan latar belakang yang tidak biasa. Menarik banget, apalagi kalau di sosmed itu kan kelihatan wow banget gitu. Apalagi tempatnya di bunga-bunganya. Kita suka banget di bunga-bunga. Oke. Nah, ada spot foto apa aja yang wajib dikunjungi di sini kan? Yang pasti awan, Infinity Awan, terus yang bunga-bunga ini, jadi kita serasa berada di taman-taman gitu guys. Mantap, kalian harus kesini. Oke. Kak, dari spot foto yang ada, kira-kira menurut kakak worth it gak untuk tiket masuk tadi berapa gitu? Bisa jelasin kan tiket masuk berapa terus untuk spot fotonya? Tiket masuknya sih 55.000 per orang. Worth it sih. Buat spot fotonya yang banyak kayak gini. Ya ada kolam renang, waterbombnya ada, terus foto 3 dimensi, ada selam aerobik di sini ada, lengkap pokoknya, ada fasilitas untuk futsal. Oh gitu. Semua lengkap karena mungkin mereka tertarik aja ya, tertarik dengan fasilitasnya juga oke, terus tempatnya juga strategis gitu kan. Banyak juga pengunjung yang jauh-jauh datang kok. Ada 20 tempat foto menarik di tempat ini. Di antaranya, ruangan dengan lukisan 3 dimensi interaktif, efek visual yang tidak berujung atau Infinity Mirror Room, jalur lampu neon beragam warna, hingga ruang ilusi bawah laut dan angkasa. Untuk menikmati wahana itu semua, pengunjung dikenai tarif Rp50.000 per orang. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.